Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik ya. Selamat datang di podcast kajian Islam kali ini. Pada podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai fikih muamalah, yang dimana saya sebagai narasumber yang bernama Fatimah Hanum, dan di sini ada bintang tamu kita yang hari ini kita undang, yaitu saudari. Halo, perkenalkan nama saya Rania Destia Aulia, bisa dipanggil Rani. Baik, di sini langsung saja kita akan membahas tentang fikih muamalah, yang dimana yang akan dibahas kepada narasumber apa sih itu macam-macam khiyar kepada saud dan bentuk-bentuk khiyar dalam 4 mazhab. Kepada saudari narasumber, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa saja macam-macam khiyar dalam fikih muamalah, yaitu macam-macam khiyar itu ada 5 yang kami bahas di sini. Tapi sebelumnya mengenai apa itu pengertian khiyar dan apa saja landasan hukum dari khiyar itu akan dibahas oleh teman kita di video yang akan datang, atau video yang sebelumnya. Iya, karena di sini kan tugas kelompok gitu kan, jadi dibagi ya dari masalah itu. Jadi di sini sebagian saya mengenai macam-macam khiyar dan bentuk-bentuk khiyar dalam 4 mazhab. Oke, baik, di sini saya akan membahas mengenai 4 macam-macam khiyar, yaitu ada 5. Yang pertama adalah khiyar majelis, yang kedua ada khiyar syarat, lalu yang ketiga itu ada khiyar khiyar aib, dan yang keempat ada khiyar ru'yah, dan yang terakhir itu ada khiyar ta'yin. Ru'yah atau ta'yin tadi saya sebutkan. Pokoknya antara ru'yah dan ta'yin lah gitu kan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu khiyar majelis. Apa sih itu khiyar majelis? Khiyar majelis itu ialah hak untuk membatalkan transaksi antara penjual dan pembeli itu ketika masih dalam satu majelis, dan itulah hak khiyar itu berlaku. Makanya dia dikatakan majelis. Ya, karena majelis itu kan tempat. Nah, jadi khiyar majelis itu dapat dilakukan antara penjual dan pembeli ketika masih dalam satu tempat. Kalau mereka sudah berpisah gitu, atau sudah yang pembelinya sudah keluar dari tempat toko itu sudah berpisah, maka khiyar majelis ini tidak berlaku lagi, dan khiyar majelis ini hanya berlaku ketika masih dalam satu tempat. Oke. Nah, lalu yang kedua itu ada khiyar syarat. Nah, kalau khiyar syarat ini ialah di mana antara pembeli dan penjual, atau antara kedua belah pihak ini, salah satu mereka ini dapat menetapkan khiyar karena di dalam transaksi jual beli itu, karena ada kayak dilakukannya itu untuk menetapkan khiyar itu dalam transaksi jual beli itu tidak berlaku jika ada syarat yang baik dari penjual atau pembeli setelah serah terima di tempat atau di majelis. Nah, khiyar syarat ini diperbolehkan hanya dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, itulah yang ditentukan antara penjual dan pembeli. Misalnya lah, saya ini lagi jual mobil gitu kan. Nah, misalnya saudari Fatimah yang mau membelinya, tapi saudari Fatimah meminta waktu untuk saya akan beli mobil bapak, mobil saya gitu kan misalnya, tapi saya kasih waktu dong untuk 3 hari gitu. Nanti kalau 3 hari itu misalnya saya sudah ada uangnya atau apa gitu, saya akan beli. Tapi kalau misalnya dalam waktu 3 hari Anda tidak ada kabar, Anda tidak ada mengasih informasi bahwa transaksi itu gagal atau batal, itulah. Pokoknya itu ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, yaitu biasanya syaratnya itu berupa waktu. Lalu yang ketiga ada khiyar apa tuh namanya? Khiyar aib. Ya, khiyar aib ini ialah proses transaksi jual beli
dengan syarat yang diperjualbelikan oleh penjual itu dan dibeli oleh seorang pembeli itu terdapat cacat. Aib itu kan kayak hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak bisa kita faktorkan, kayak disembunyikan, dan itu merupakan suatu hal yang dapat merugikan baik penjual maupun pembeli. Nah, makanya kiar aib ini ada dalam macam-macam kiar, di mana kita dapat membatalkan transaksi ketika barang yang kita beli ini terdapat cacat gitu ya. Jadi kita boleh melakukan pembatalan transaksi, karena kan kiar itu ialah pembatalan transaksi dalam jual beli. Lalu atau pada akad gitu, pembatalan pada akad. Nah, jadi kiar ini kiar syarat ini yaitu ketika barang yang dijual belikan itu harus sempurna dan tidak boleh kondisinya ada cacatnya. Maka kalau misalnya ada cacatnya itu bolehlah dikiarkan, ya dibatalkan transaksi karena ada kiar syaratnya, yaitu kiar aib gitu kan. Nah, lalu yang keempat ada kiar ru'yah. Nah, kiar ru'yah ini ialah kiar yang membatalkannya itu Pesanan. Kiar ru'yah itu yaitu hak membatalkan setelah melihat barang. Ya, setelah melihat barang. Kalau misalnya barang yang dibeli nggak sesuai gitu kan, boleh kita melakukan hak kiar. Karena misalnya jika kita membeli barang nih, kan misalnya membeli barang online gitu kan, kita kan nggak dapat melihat barangnya kayak mana. Nah, maka kalau misalnya pas sampai barangnya itu ada cacat, kayak mana ya, nggak sesuai. Iya, seperti kita misalnya beli jilbab, pas nyampe itu kita misalnya belinya warnanya hitam, tiba nyampe warnanya merah, itu kan nggak sesuai gitu kan, karena kita nggak melihat barangnya, nggak tahu kayak mana gitu kan, ataukah yang ada pokoknya nggak sesuai di foto lah gitu. Jadi kita boleh melakukan. Jadi kita bisa hak kiar bisa melakukan hak kiar, yaitu dengan hak kiar ru'yah. Baru yang terakhir itu adalah kiar ta'yin, yaitu hak kiar memilih di antara beberapa barang yang ditawarkan oleh pembeli. Nah, yaitu dimana jika penjual menawarkan beberapa pilihan nih kepada pembeli dan meminta pembeli untuk memilih barang yang mau pembeli itu beli, itu masih boleh melakukan pembatalan transaksi. Jadi kalau kiar ta'yin ini diperbolehkan dalam Islam. Oke, itu tadi penjelasan mengenai macam-macam kiar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk kiar ya. Bentuk-bentuk kiar menurut 4 mazhab. Mazhab itu kan ada 4. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua Hambali, yang ketiga Syafi'i, dan yang keempat adalah Maliki. Ya, Maliki, mazhab Maliki. Nah, menurut 4 mazhab tersebut ya, kalau menurut kita sini akan bahas pertama mengenai mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Hanafi ini mereka berpendapat bahwa kiar yang diperbolehkan dalam mazhab ini tuh ada 4. Yang pertama kiar syarat, yang kedua kiar ruqyah, yang ketiga kiar aib, dan yang keempat kiar ta'yin. Dan kiar kiar majelis itu tidak diperbolehkan atau tidak disahkan dalam pendapat mazhab Hanafi. Lalu yang kedua menurut mazhab Maliki. Kalau menurut mazhab Maliki ini kiar itu yang diperbolehkan itu hanya dalam 2 bentuk, yaitu kiar syarat dan kiar kiar aib. Kiar yang hanya berlaku dalam mazhab ini cuma 2, yaitu kiar syarat dan kiar aib, yang seperti itu sudah kita jelaskan tadi. Lalu yang ketiga itu ada mazhab Syafi'i. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i ini hak kiar itu yang diperbolehkan atau yang disahkan dalam mazhab Syafi'i ini itu ada 4 juga, yaitu kiar majelis, kiar syarat, ada tiga, yaitu kiar majelis, kiar syarat, dan kiar aib. Dan yang terakhir itu ada menurut mazhab Maliki. Hambali, menurut mazhab Hambali, yaitu di mana
menurut mazhab Hambali ini khiyar itu dapat diaplikasikan atau disahkan dalam empat macam, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, aib, dan ru'yah. Di mana yang tidak termasuk dalam khiyar ini, yang tidak disahkan dalam mazhab ini, yaitu khiyar ta'yin, karena dilarang dalam mazhab ini karena menimbulkan ketidakpastian dalam akad jual beli yang seharusnya itu bersifat pasti, dan di sini kalau khiyar ta'yin itu nggak pasti, makanya dalam mazhab ini itu nggak dibenarkan. Oke, baik, mungkin itulah penjabaran saya mengenai macam-macam khiyar dan bentuk-bentuk khiyar menurut 4 mazhab. Baik, terima kasih kepada pemateri kita sudah menjelaskan. Saya rasa sudah jelas lah yang dijelaskan pemateri, yang penjelasannya macam-macam khiyar dan bentuk-bentuk khiyar dalam 4 mazhab. Kalau ada yang belum jelas, silahkan lihat video kami tentang macam-macam khiyar dan bentuk-bentuk khiyar dalam 4 mazhab. Baik, sekian video dari kami, video podcast kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi semua penonton atau menambah ilmu bagi yang menontonnya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.